karena ramai di sana ya tempat-tempat kerja yang ilegal, yang dimana dipekerjakan orang Indonesia yang tadinya masuk di negara kalian resmi bawa paspor, begitu kerja di sana karena gaji tidak bagus akhirnya lari dari tempat kerja itu, yang dimana tempat-tempat kerja itu di backup oleh polis-polis kalian ya. Kita selalu memandang rendah pada orang Indonesia dengan macam-macam gelaran ada di sebahagian kita mengatakan mereka dengan IQ sekian-sekian. Tetapi pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur perbuatan kita itu dengan menghantar seorang hamba-Nya yang membuat konten mencari hantu, dan pihak polis di sana mengatakan bahawa itu adalah perkara palsu dan rekaan semata-mata kerana kehilangan kawan mereka. Inilah Allah telah menegur kita bahawa ada juga orang Malaysia yang mempunyai IQ yang paling rendah bagi aku, yang sanggup menipu bukan sahaja di dalam negara maupun di luar negara. Dan bagi aku, untuk pelaku ini pihak polis Indonesia harus mengambil tindakan yang sewajarnya supaya mereka tidak lagi melakukan sesuka hati mereka walaupun berada di mana-mana negara sekalipun. Dan ini juga sebagai satu pengajaran kepada kesemua rakyat Malaysia, janganlah suka-suka hati memandang rendah kepada orang-orang lain. Ya, saya setuju dengan pendapat orang ini ya. Jangan memandang orang lain itu lebih rendah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya. Ini dari orang Indonesia ya. Ini cukup menakjubkan sekali apa yang beliau katakan. Yuk kita tonton videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kalian sebagian atau segelintir rakyat Malaysia, karena tidak semuanya rakyat Malaysia itu benci orang Indonesia di sana, benci pekerja Indonesia karena dia paham bahwa betapa pentingnya itu orang Indonesia kerja di sana karena kerja di perusahaan-perusahaan yang bayar pajak ke negara mereka kalian ya. Ke negara kalian bayar pajak karena di dalamnya itu pekerja itu ada orang Indonesia ya, mayoritas orang Indonesia ya, jarang orang sana yang kerja, terutama kerja ladang sawit yang buat kalian yang sebagian ya rakyat Malaysia yang sering hina-hina orang Indonesia, mengatakan bahwa orang Indonesia masuk di negara kalian itu bekerja karena susahnya lapangan kerja di Indonesia, karena tidak ada pekerjaan di Indonesia, karena tidak makan di Indonesia ya. Sekali lagi nih, saya 15 tahun di negara kamu ya. Nih ladang saya ya, kebun sawit saya ya. Saya balik dari kampung kamu nih, saya ada ladang juga ya. Cuma kami masuk di negara kamu kerja itu hanya mencari kelebihan, bukan cari makan ya. Makanya banyak saudara kami tinggalkan paspor di tempat kerjanya sana karena tidak ada kelebihan ya, cuma dapat gaji untuk makan saja ya. Penyebabnya ya karena pemerintah kalian ya tidak teliti, tidak tinjau itu tempat kerja orang Indonesia bahwa itu gajinya cocok juga kah, ngam kah, cukup ada kelebihan kah. Taunya pemerintah kalian itu hanya dapat pajak ya dari ladang-ladang tempat-tempat kerja orang Indonesia ya, dapat pajak saja. Dia tidak tahu ya. Ya oke, stop hina-hina saudara kami pekerja di Indonesia, karena tanpa orang Indonesia yang kerja di negara kalian tidak bakalan maju. Oke, negara kalian akan bengkrak kalau sekiranya orang Indonesia dipulangkan dari negara kalian bekerja ya. Ya, saya tahu itu. Ya, mayoritas orang Indonesia yang bekerja di ladang-ladang sawit, kayu balak yang mendapat penghasilan luar biasa, bayar pajak ke negara kalian ya, kayu kertas semua. Karena saya tahu di negara kalian itu penghasilan terbesar ya adalah kelapa sawit. Nah, di mana ladang-ladang sawit itu baik secara ilegal baik secara resmi semua itu orang Indonesia yang kerja di dalamnya, dan ladang itu bayar pajak ke negara kalian ya. Ya, yang perlu kalian cari ya sana rakyat Malaysia, yang perlu kalian cari itu operasi itu tempat-tempat kerja yang ilegal ya. Karena ramai di sana ya tempat-tempat kerja yang ilegal yang dimana dipekerjakan orang Indonesia yang tadinya masuk di negara kalian resmi bawa paspor, begitu kerja di sana karena gaji tidak bagus akhirnya lari dari tempat kerja itu, yang dimana tempat-tempat kerja itu di backup oleh polis-polis kalian ya.
Toke-toke itu bayar pajak ke polis, di backup, tidak bayar pajak ke negara kalian. Di backup oleh Samsung, ya, saya tahu itu. Ya, akhirnya saudara kami tertindas sana, gaji tidak bagus, akhirnya mereka kabur, tinggal ke paspor. Stop, tidak ada itu orang Indonesia masuk negara kalian secara ilegal. Yang kalian hanya cari sana, yaitu tempat-tempat kerja yang ilegal. Itu kalian hentikan, yang tidak bayar pajak ke negara kalian. Hanya bayar pajak ke polis-polis kalian sana, ya, terutama polis-polis Tambi itu, ya, bangsa Tambi itu, ya, yang paling suka peras-peras orang Indonesia, ya. Kalau ke bandar selalu cari-carikan kesalahan orang Indonesia, ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman ya, ketika kita mendengarkan apa yang Bapak ini bicarakan teman-teman ya. Beliau itu di Malaysia bekerja itu selama 15 tahun. Luar biasa, 15 tahun itu bukan waktu yang cukup sedikit teman-teman ya. Saya dulu aja di Taiwan itu cuman 3 tahun, itu pun sangat cukup apa ya, menurut saya itu lama sekali teman-teman. Nah ini sampai 15 tahun. Luar biasa. Dan sungguh mengejutkan apa yang beliau Bapak ini katakan itu tentang mungkin para TKI yang kabur-kaburan itu teman-teman ya. Waduh. Oke teman-teman ya, kita sudah jelas tadi mendengarkan apa yang beliau Bapak ini sampaikan, itu jadi pelajaran untuk kita lah ya. Jangan sampai kita itu kabur di negara orang lain, karena ya kalau menurut saya itu justru nantinya juga akan menyulitkan diri kita sendiri. Oke ya, kita lanjut nonton video berikutnya. Assalamualaikum, hai guys. Ini nak cakap sikit lah dengan segelintir warga negara Indonesia berkenaan seorang warga negara Indonesia telah tewas, telah ditembak mati oleh penguat kuasa negara Malaysia semasa urusan keluar masuk ke Malaysia ni secara legal, tidak sah, tak ada dokumen lengkap. Lepas tu saya sebelum ni adalah 2-3 hari ke belakang saya buat satu video. Saya stage dengan seorang warga negara Indonesia. Saya mengingatkan benda tu. Saya tak provoke apa pun. Saya tak jadi batu api. Kan? Kalau saya ni betul lah tak sukakan negara Indonesia, benci dengan orang-orang Indonesia, hari-hari saya buat video, saya kutuk negara Indonesia. Masalah saya tak buat macam itu. Kan? Saya pun tumbang simpati apa yang dah terjadi kepada almarhum yang telah tewas tu. Kan? Pihak daripada Indonesia cakap tak ada perlawanan. Lepas tu pihak daripada pasukan keselamatan punya berita ada perlawanan. Kena serang pakai parang. Lepas tu bot kena langgar. Macam-macam lah info saya dapatkan. DM TikTok saya dibanjiri. Berpuluh-puluh warga Indonesia menyerang saya. Memaki hamun saya. Memaki hamun mak bapak saya. Sampai ada yang komen suruh putuskan hubungan diplomatik lah. Macam-macam. Tapi apapun, saya boleh raikan pendapat dan komen korang tu. Kita ni pergilah mana-mana negara pun, kena ikut saluran yang betul. Itu saja. Kalau saya sendiri pun nak ke negara Indonesia, mestilah kena ikut saluran betul. Barulah hati saya tenang. Kalau saya contoh, kalau ikut jalan gelap macam ni, jenuh saya nak lari sana, lari sini, nak nyorok daripada pasukan polis. Tapi apapun kita bagilah ruang kepada pasukan keselamatan Malaysia ni buat siasatan yang telus untuk kes ni. Okeylah. Ciao. Buka hati keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak claim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral, unta. Apalah. Awak tahu tak Singapura tu, kalau awak melintah perairan dia tak secara haram, dia tembak juga. Tapi pandai pula puak-puak Konoha ni tak berani pergi Singapura. Takut kena tembak. Jadi bagus dah kira. Bagus dah maritim kita tembak baru ni. Bagus dah. Jadi lepas ni ramai warga Indonesia takut nak datang ke negara kita secara ilegal. Betul tak saudara? Enggak mau ditembak, enggak mau dibentak-bentak. Jangan masuk negara kami secara ilegal. Enggak faham kah? Ini kamu masuk secara haram. Melalui lorong-lorong tikus, bayar sama ejen. Mau keluar pun bayar ejen, kenapa tidak lalu
Jabatan Imigrasi Malaysia. Oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video yang cukup menarik yang kita sama-sama sudah mendengarkannya. Yang cukup menarik sekali adalah pengakuan dari bapak-bapak ya, yang katanya kerja di Malaysia selama 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang cukup sedikit teman-teman ya. Luar biasa, luar biasa. Mencengangkan sekali ya. Apa yang dijelaskan oleh beliau, itu saya juga cukup merinding mendengarkannya teman-teman ya. Mungkin itu dari pengalaman beliau ketika kerja di Malaysia mungkin ya. Tak mungkin Bapak itu tadi mendengarkan, tak mungkin Bapak itu tadi mengucapkan sesuatu kata-kata kalau seandainya beliau itu tidak mengerti atau Bapak ini tidak tahu tentang negara tetangga kita ini teman-teman ya. Jadi cukup mengejutkan sekali ketika saya mendengarkannya, oh ternyata seperti itu ya. Masalah kebenarannya kita tidak tahu ya, kita itu sama-sama tadi mendengarkan beliau berkata seperti itu. Jadi ya kalau seandainya benar seperti itu, terus mau bagaimana? Ya kan, ini akan menjadi cukup sangat rumit sekali mungkin ya. Tapi ya memang teman-teman ya, saya ingin berpesan lah, terutama kepada teman-teman kita yang pergi ke luar negeri, lebih baik memang kita itu mengikuti aturan jalan yang benar. Karena kalau seandainya tidak mengikuti jalan yang benar, toh teman-teman juga yang merasa nantinya itu dirugikan. Artinya begini, kita mau jalan-jalan kemana-mana mempunyai rasa ketakutan, mempunyai rasa kegelisahan. Karena apa? Karena kita itu tidak menggunakan jalur yang benar. Mengapa saya berkata seperti ini? Saya juga pernah mengalami yang namanya hidup di luar negara Indonesia. Jadi apa ya, kalau seandainya mungkin ada sebuah penggerebekan ya, ada sebuah penggerebekan atau pencarian, penelusuran, itu ya sangat memusingkan lah ya. Rasa ketakutan, takut ditangkap, takut diapa-apain. Karena apa? Ya karena kita sendiri yang melanggar undang-undang kenegaraan mereka. Jadi ya pesan buat teman-teman semuanya, kalau bisa bekerja dengan sesuai aturan negara yang telah berlaku. Kalau seandainya mau kabur itu resiko sangat besar sekali. Siapa yang mau menanggung resiko itu? Ya tentu saja kita sebagai orang yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita itu melihat teman kita itu kemarin yang sampai kehilangan nyawa. Beritanya itu kan cukup sangat viral sekali. Entah kebenarannya kita itu juga tidak tahu ya, karena yang tahu itu antara mereka yang berkaitan. Ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum yang telah meninggal ini ya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang ini Muslim. Setidaknya mereka juga memperjuangkan untuk hidup mereka. Masalah benar dan tidaknya ya sudah, itu urusan mereka lah ya. Itu sebagai gambaran untuk kita semuanya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar atau tidak mengikuti aturan negara tersebut. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.